Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita begitu banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini dalam rangka menegakkan sebuah ibadah yang mulia, itu salat Jumat berjamaah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau yang mendakwahkan dakwah sunnah, yang mendakwahkan dakwah tauhid, sehingga kita mendapatkan hidayah untuk menikmati keduanya, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang berjuang mendakwahkan agama Islam, dan juga kepada pengikut beliau yang juga berjuang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu agama, belajar mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, dan belajar mengenal larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Karena itulah hakikat ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kita karena sebaik-baik bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Khaybar yang terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, perang antara kaum muslimin yang menyerang orang-orang Yahudi Bani Nadir di benteng Khaybar. Ketika itu ada seorang di dalam peperangan yang berjuang dengan gagah berani. Dia berada di garda terdepan, dia membunuh banyak musuh, melawan banyak musuh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sahabat berdecak kagum, sampai-sampai sahabat memuji orang tersebut. Akan tetapi sangat sungguh aneh, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, man ahabba an yanzura ila rajul min ahli nar falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat orang yang termasuk penghuni neraka, maka lihatlah orang tersebut. Para sahabat keheranan, bagaimana mungkin orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di baris terdepan melawan musuh dan mendapatkan banyak luka, justru menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peperangan sesi kedua pun berlanjut. Orang yang dibahas pun masih berada di garda terdepan. Dia melawan banyak musuh, berjuang dengan gagah berani, akan tetapi dia mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Ketika perang usai dengan kemenangan di tangan kaum muslimin, orang tersebut tidak sabar dengan derita yang dia hadapi, dengan luka yang dia dapatkan. Kemudian dia mengambil sebilah pedang dan dia membunuh dirinya sendiri.
Sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, benar apa yang kau sampaikan. Orang yang kita lihat berjuang di medan perang dengan gagah berani, justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal abda la ya'malu amala ahlil jannah fahuwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penghuni surga, padahal dia sejatinya adalah penghuni neraka. Wa ya'malu amala ahlin nar fahuwa min ahlil jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka, tapi sejatinya dia adalah penghuni surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dilihat pada endingnya. Sesungguhnya amal dilihat pada akhirnya, dilihat pada penutupnya. Dan begitulah juga Ramadan. Ramadan mengajarkan kita bahwasanya yang dilihat adalah akhirnya, adalah penutupnya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan berita tentang bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyama tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughaddu fihi syayatin fihi khairun fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Sesungguhnya datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan keberkahan, bulan yang Allah wajibkan berpuasa di dalamnya, bulan yang Allah bukakan pintu-pintu surga, bulan yang Allah tutup pintu-pintu neraka, bulan yang Allah belenggu setan-setan yang durjana. Dan di dalam bulan tersebut ada malam yang spesial, malam yang istimewa, malam yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di dalamnya lebih baik, bukan setara, bukan sebanding, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, daripada beribadah 83 tahun 4 bulan, lebih baik beribadah dibandingkan 30.000 hari. Siapa yang dihalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia dihalangi dari kebaikan yang banyak. Lihat Lailatul Qadar, puncak dari bulan Ramadan, Allah tidak letakkan di 10 hari pertama bulan Ramadan. Allah tidak letakkan di 10 hari pertengahan bulan Ramadan, tapi Allah letakkan di 10 akhir bulan Ramadan, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang jadi tolak ukur adalah di akhir, bukan di awal maupun di pertengahan. Kata Nabi SAW, ibtaguha fil ashr al-akhir, carilah, kejarlah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi SAW mempraktekkan itu semua. Tentang kehidupan yang dilihat adalah endingnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi di Ramadan terakhir beliau di tahun ke-10 Hijriah, beliau beriktikaf selama 20 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulannya mengkhatamkan dengan malaikat Jibril alaihissalam Al-Quran 1 bulan 1 kali. Tapi di akhir Ramadan kehidupan beliau di tahun 10 Hijriah Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam dalam sebulan sebanyak 2 kali, menandakan kepada kita bahwasanya yang dilihat adalah ending dan penutupnya, bukan awal maupun pertengahan. Begitu juga Nabi SAW, kata Aisyah, karena Nabi SAW yajtahid fil ashr al-akhir ma la yajtahid fi ghairihi. Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di 10 pertama bulan Ramadan maupun di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Maka marilah kita memahami konsep ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibrah bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Yang jadi tolak ukur adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Kenapa demikian konsepnya? Agar orang-orang yang di awal Ramadan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan dan kelalaian, dia tidak putus asa. Masih ada babak terakhir, masih ada babak penentuan, masih ada 10 hari terakhir Ramadan, sehingga dia semangat untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Dan kemudian orang-orang yang di startnya bagus, yang di awal Ramadan dia semangat, jangan sombong, jangan pongah, jangan bangga, jangan jumawa. Bisa jadi di akhir Ramadan kita gagal, kita sia-sia, maka kita maksimalkan sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita meraih happy ending atau ending yang bagus, yang baik
di bulan Ramadan, yang pertama kiatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kesehatan, minta semangat, minta fisik yang sehat, minta kemudahan waktu, minta dijauhkan dari permasalahan yang menyibukkan kita dari bulan Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah tidak memberikan pertolongan, kita tidak akan bisa menghidupkan meskipun cuma satu malam. Ini poin yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua adalah bersungguh-sungguh, totalitas, berusaha semaksimal mungkin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ketika masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zara, dia kencangkan ikat pinggangnya, kencangkan sarungnya. Sebuah kiasan untuk orang yang bersungguh-sungguh beribadah atau menjauhi istri-istrinya di bulan Ramadan. Menunjukkan kepada kita level kita di akhir Ramadan sudah naik kelas. Kalau di awal Ramadan kita meninggalkan yang haram, maka di akhir Ramadan kita meninggalkan yang mubah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian wa ahya lailah wa aiqasa ahlah, dan Nabi menghidupkan malam dengan ibadah, dan Nabi membangunkan anak dan istrinya pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah tersebut yang pertama adalah salat subuh dan salat isya berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalal isya fi jamaah, fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia salat seperti salat setengah malam sampai jam 12 malam. Wa man shalla subha fi jamaah, fa ka'annama shalla lailul kullahu. Dan siapa yang salat isya, salat subuh ditambah dengan salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan keutamaan untuk salat semalam penuh. Sehingga sebagian ulama mengatakan siapa yang salat isya dan subuh berjamaah, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar, kadar minimalnya. Kemudian yang kedua, menjaga salat tarawih. Kata Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar, sehingga yang menjadi salah satu keutamaan ibadah di Lailatul Qadar adalah menjaga salat malam, salat tarawih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lebih ditekankan lagi ketika bisa salat bersama imam sampai imam selesai dari salat witirnya. Kata Nabi, ketika para sahabat meminta untuk menambah jumlah rakaat, ketika itu Nabi mengimami salat tarawih sahabat sampai jam 12 malam, pertengahan malam. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, tambah lagi." Kemudian kata Nabi, "Cukup. Man qama mal imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Karena siapa yang salat tarawih, salat malam bersama imam sampai selesai, maka ditetapkan baginya pahala salat semalam suntuk. Kemudian di antara amal ibadah lain adalah membaca Al-Qur'an. Kata Nabi SAW, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah, kutiba lahu qunutul lailah." Siapa yang dalam satu malam membaca 100 ayat dalam Al-Qur'an, maka dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Jadi jangan kita tinggalkan 3 ibadah ini. Jaga salat isya dan subuh berjamaah di masjid, jaga salat tarawih di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dan membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Kemudian yang selanjutnya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang Nabi ajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha adalah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha penerima maaf dan Engkau menyukai sifat maaf, maka maafkanlah diriku. Perbanyak doa ini. Minta ampunan dari Allah, minta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sumber kebahagiaan kita di dunia adalah dengan Dia ampuni dosa-dosa kita. Kemudian memperbanyak amal ibadah yang lainnya seperti zikir, seperti salawat, istighfar, dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa mudahkan kita untuk bisa maksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, agar kita meraih happy ending, akhir yang baik di bulan Ramadan ini. Karena siapa yang menjamin, siapa yang tahu, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu mungkin akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa
astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'an amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi pernah menaiki mimbar sembari mengatakan amin, amin dan amin. Sahabat keheranan, "Ya Rasulullah, ada apa dengan diri? Tidak pernah kau melakukan hal yang seperti ini." Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya barusan malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan mendoakan kecelakaan bagi 3 orang. Rohima anfu rajul, celakalah, tersungkurlah, bertebulah hidung seseorang yang salah satu dari 3 tersebut adalah man dakhala alaihi Ramadan summan salah qabla an yughfaralah, orang yang berjumpa dengan Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan beranjak pergi, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gagal happy ending di bulan Ramadan. Lihat doa diucapkan oleh malaikat terbaik, malaikat Jibril alaihissalam, diaminkan oleh manusia terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana tidak dikabulkan doa seperti ini? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan kita orang-orang yang sad ending di bulan Ramadan, orang yang tidak mendapatkan ampunan, orang yang gagal. Semoga Allah maksimalkan 10 hari terakhir Ramadan kita agar kita bisa happy ending. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam kitabnya At-Tafsirah, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau," seandainya orang-orang di dalam kubur ditanya, sebutkan apa keinginan kalian, sebutkan cita-cita kalian, sebutkan harapan kalian, lapat tamannau yawman min Ramadan, maka mereka penghuni kubur bercita-cita, berharap, berkeinginan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan meskipun cuma 1 hari saja. Berarti kita sekarang adalah cita-cita ratusan, ribuan, jutaan manusia di alam kubur sana. Mereka ingin berjumpa dengan Ramadan untuk berpuasa barang 1 hari, untuk sholat tarawih meskipun cuma 1 malam, untuk baca Quran meskipun hanya beberapa lembar. Maka maksimalkanlah kesempatan ini. Kata Nabi SAW, "Ahsin fima baqiya ghufira lahu ma madha wa in asaa fima baqiya ukhidha bima madha wa bima baqiya." Perbaikilah sisa 10 hari Ramadan terakhir ini, semoga Allah memaafkan kealpaan dan kekurangan kita di awal-awal. Begitu juga dalam hidup ini, perbaiki sisa usia hidup kita, Allah akan ampuni yang masa lalu. Kalau seandainya kita masih di sisa-sisa Ramadan ini masih berbuat kelalaian, berbuat kealpaan, maka Allah akan menghukum kita karena di awal Ramadan dan di akhir Ramadan seperti ini. Begitu juga kehidupan kita. Maka marilah kita maksimalkan. Tahun yang lalu ada yang banyak orang yang sholat tarawih bersama kita. Ramadan tahun lalu kita mungkin buka puasa bersama mereka, sholat tarawih bersama mereka, tadarus baca Quran bersama mereka, menjalani i'tikaf bersama mereka, berpuasa dan berlebaran bersama mereka. Tapi Ramadan kali ini mereka tidak ada. Mungkin mereka keluarga kita, mungkin mereka teman kita, tetangga kita, kawan media sosial kita. Maka bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Idza kunta fi sholatika fasholli sholatan mu'ti. Kalau engkau hendak sholat, maka sholatlah seperti orang yang hendak meninggalkan dunia. Begitu juga untuk kita maksimal, anggap saja ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Tidak ada Ramadan selanjutnya. Inilah 10 hari terakhir Ramadan kita. Inilah Lailatul Qadar terakhir dalam hidup kita. Sehingga kita totalitas, kita bersungguh-sungguh berjuang agar kita bisa meraih happy ending bulan Ramadan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa happy ending bulan Ramadan dan juga happy ending husnul khatimah dalam kehidupan kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-barakah fi hadha syahr. Allahumma barik lana fi Ramadan
اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا الحمد لله أقيموا الصلاة